Shalom bagi kita semua. Shalom. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 hingga 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari gelap kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh karena itu, berilah kekuatan kepada kami untuk memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 2. Heran oleh rahmat
adalah hukum Tuhan, yaitu dari hukum Taurat yang kedua dan maksudnya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna. demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan 3. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Ya anak domba darahmu, tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih,
panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Firman Tuhan epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Bilangan 14 ayat 17 hingga 19. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 216 ayat 3 hingga 4. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta gereja kita pada minggu ini. Warta Jemaat bagi kita Minggu tanggal 26 April 2020. Yang pertama, Minggu Misericordias Domini. Hari ini adalah Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tema kesetiaan Allah. Yang kedua, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 Bapak Sabam Sirait, umur 79 tahun, alamat Jalan Pondok Baru 4 nomor 10, Komplek Unilever, Sektor Sion. Jenazah telah dimakamkan hari Sabtu tanggal 18 April 2020 di San Diego Hills. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, aksi sosial Pokja COVID-19 Tegar dalam Badai. Hari Selasa tanggal 21 April 2020 pukul 11 WIB, gereja kita telah mengadakan pembagian sembako kepada jemaat dan masyarakat sekitar gereja, yaitu pemulung, petugas kebersihan, pedagang sekitar gereja, dan karyawan YPAC melalui kelompok kerja COVID-19 Tegar dalam Badai. Pembagian sembako gelombang 2 akan diadakan pada minggu berikutnya. Oleh karena itu dihimbau kepada seluruh jemaat yang mau memberi hatinya untuk menyumbang berupa beras, minyak, indomie, dan lain-lain. Yang keempat, panitia kecil. Telah dibentuk panitia kecil pada sermon Perhalado hari Rabu tanggal 22 April 2020 yang bertujuan untuk memberi perhatian dan bantuan kepada keluarga almarhum Pendeta Bonatua Siregar yang dikoordinasikan oleh Situa Leo Hutagalung. Nama-nama panitia dapat dibaca di warta cetak. Yang kelima, himbauan. Sesuai arahan dari pemerintah dan pendeta resort gereja kita, kebaktian minggu masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing sampai bulan Mei 2020. Yang keenam, warta yang tidak dibacakan sesuai warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa kita masing-masing. Demikian warta. Kita dengarkan kesaksian pujian dari Kristen Boru Dolok Saribu dan Christopher Hutagalung.
Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Oh, give thanks. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 ayat 1 dan 2 sambil menyerahkan persembahan kita. Setiamu Tuhanku, tiada
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat tahta kasih karunia-Mu, memohon pertolongan Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu menyertai hati dan pikiran kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita dalam Minggu Misericordias Domini ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 8, saya bacakan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah, aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, minggu ini dinamakan Minggu Misericordias Domini, yang artinya diambil dari Mazmur 33 ayat 5b yang mengatakan bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Karena itu, inti dari khotbah kita kali ini lebih menekankan tentang kesetiaan Allah dalam kehidupan orang percaya. Kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah pada perjanjiannya. Sejak zaman nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, terutama perjanjian Allah kepada Abraham yang akan menjadikan segala bangsa berkat melalui keturunannya, itu telah terjadi, bahkan terus terjadi dalam kesetiaan Allah. Sebaliknya, manusia tidak memiliki kesetiaan yang menetap. Justru yang selalu terjadi adalah ketidaksetiaan manusia pada janji-janji yang diucapkannya. Misalnya saja, seorang ayah yang berjanji kepada anak-anaknya, katanya, ya mau traktir KFC, itu sudah 3 hari yang lalu, sampai sekarang belum diwujudkan juga. Makanya wajar anak-anak menyebut atau mengatakan dalam hatinya, ayah pembohong, tidak setia, penipu.
Hai, karena ayah yang tidak setia pada janjinya. Begitu pula dengan ketidaksetiaan seorang pemuda pada pacarnya. Janjinya mau zooming dari hari Rabu yang lalu itu. Sampai sekarang jangankan zooming, nelpon, WhatsAppan aja, gak pernah. Wah, kalau saya jadi si gadis, pasti saya sudah bilang, ih sepel. Lo, gue, N. Ya memang, ngapain diteruskan lagi berhubungan kepada orang yang tidak setia? Memang sepele, kecil. Banyak lagi contoh ketidaksetiaan manusia terhadap janji yang diucapkannya. Termasuk para politikus yang berkampanye untuk memenangkan partainya atau jabatannya. Ada yang berjanji untuk lebih mengutamakan kepentingan para simpatisannya. Tetapi faktanya justru terbalik. Malah kepentingannya atau kepentingan partainya yang diutamakan. Ada juga yang berjanji untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat. Tetapi yang terjadi berbeda. Justru pelayanan masyarakat semakin menurun. Ya, itulah ketidaksetiaan manusia. Namun yang pasti kesetiaan Allah pada perjanjiannya sangat berbeda dengan manusia. Meskipun tentunya tidak dapat diatur waktunya atau tidak dapat diukur banyaknya. Sejak dahulu sampai sekarang Allah tetap setia mewujudkan dan melakukan janjinya. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, perjanjiannya dengan Abraham terus diwujudkan sampai pada akhirnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, nas khotbah kita ini adalah bagian dari doktrin atau ajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Melalui suratnya, pasal 3 ayat 1-8 ini, kita bisa menemukan kelanjutan dari doktrinnya tentang hukuman Allah atas semua orang, termasuk kepada orang-orang Yahudi. Paulus memakai metode tanya jawab untuk menjelaskan ajarannya tentang kesetiaan Allah. Kalau kita perhatikan pada ayat 1 jelas, di situ ada pertanyaan tentang kelebihan orang Yahudi sebagai umat perjanjian. Ayat yang kedua jawabannya yang tetap mendukung kelebihan orang Yahudi sebagai umat yang dipercayakan firman Allah. Ayat 1-2 ini sekaligus juga menjatuhkan kesombongan orang Kristen pada waktu itu yang merasakan superioritas bahkan terhadap bangsa-bangsa Yahudi sendiri. Ayat yang ketiga juga mempertanyakan pengaruh ketidaksetiaan orang Yahudi terhadap kesetiaan Allah. Lalu Paulus menjawab dalam ayat yang keempat tentang kesetiaan atau kebenaran Allah yang tidak dapat dibatalkan oleh ketidaksetiaan atau keberdosaan umatnya. Ayat 3-4 ini juga menjadi peringatan keras kepada orang Kristen waktu itu yang terlalu menyombongkan kebenaran imannya kepada Allah, sama seperti kesombongan orang Yahudi sebagai umat pilihan Allah. Padahal semua manusia, tidak terkecuali orang Kristen, pasti mengalami ketidaksetiaan untuk melakukan firman Allah. Tetapi ketidaksetiaan itu tidak dapat membatalkan kesetiaan Allah. Ayat yang kelima kita lihat di sini
mempertanyakan tentang ketidakbenaran kita yang menunjukkan kebenaran Allah, tetapi justru akan menjadi ketidakadilan Allah ketika menampakkan murkanya kepada kita. Pertanyaan yang menjebak sebetulnya. Sehingga dalam ayat yang kelima, bahkan juga ayat yang keenam, kita temukan jawaban Paulus yang sama seperti ayat yang keempat itu tadi, begitu tegas menolak cara berpikir seperti itu, yang sepertinya mempermainkan anugerah Allah, kesetiaan Allah itu. Sehingga ayat 5-6 ini sekaligus juga menolak permainan pikiran atau main games yang sengaja mencari-cari pembenaran atas keberdosaan, atas ketidaksetiaan manusia di hadapan Allah. Akhirnya dalam batasan nas khotbah kita ini, yaitu ayat 7 sampai ayat yang ke-8, Paulus menjelaskan secara singkat seluruh jawaban dan ajarannya tentang kesetiaan Allah itu, yang tidak bisa dipermainkan. Jelas dari dahulu sampai sekarang, banyak orang yang mencari pembenaran atas ketidaksetiaan, kejahatan atau dosa yang mereka lakukan, supaya yang baik timbul daripadanya. Sehingga menurut Paulus, orang semacam ini sudah selayaknya mendapat hukuman, pemikiran yang menyesatkan, menolak kebenaran kesetiaan Allah dengan cara membenarkan ketidaksetiaannya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, topik di Minggu Misericordias Domini ini adalah kesetiaan Allah. Hidup orang Kristen hanya terjadi karena kesetiaan Allah. Sama seperti kasih Allah yang tidak dapat dibatalkan oleh kebencian atau kejahatan kita, begitu pula kesetiaannya tidak dapat dibatalkan oleh ketidaksetiaan kita terhadap firman-Nya. Itulah sebabnya kasih dan setia dari Allah ini seringkali disatukan menjadi kasih setia Allah, Misericordias Domini. Kasih setia Allah itu jugalah yang seharusnya menjadi dasar kesetiaan kita pada janji-janji yang telah kita ucapkan. Terutama bagi kita yang telah mengucapkan janji-janji itu di hadapan Allah ketika kita membawa anak-anak kita untuk dibaptis. Ingat Bapak Ibu, yaitu kita diminta untuk bersedia membimbing anak-anak itu agar mereka mengetahui dan melakukan firman Tuhan. Kita juga diminta bersedia untuk menyuruh mereka ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan, agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup di dalam Yesus Kristus. Ingat, kita harus setia pada janji-janji kita itu. Begitu pula bagi kita yang telah mengucapkan janji-janji kita di hadapan Allah ketika kita menerima peneguhan siri, yaitu kesediaan untuk meninggalkan dosa dengan segenap hati dan kesediaan untuk menaati firman Allah sampai seumur hidup, serta kesediaan untuk menghayati iman Kristen Protestan yang berdasarkan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ingat itu. Kesetiaan itu juga harus kita wujudkan untuk memenuhi janji-janji kita di saat menerima pemberkatan nikah, yaitu kesediaan untuk saling mengasihi, melakukan kehidupan yang kudus, saling mengerti dalam berbagai kelemahan atau kekurangan, dan berjanji untuk tidak akan menceraikan pasangan kita
kecuali karena maut. Masih ingat? Bahkan kesetiaan kita yang didasari oleh kasih setia Allah itu juga harus menjadi bagian dalam mewujudkan kesetiaan kita melakukan tritugas panggilan gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani di gereja kita masing-masing. Kita pun diminta untuk tetap setia melakukan firman Allah, mengasihi, memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia, sehingga bumi penuh dengan kasih setia Allah. Misericordias Domini. Akhirnya khotbah ini saya tutup dengan ilustrasi tentang seorang anak Tuhan yang tetap setia mempertahankan salib Kristus dalam hidupnya. Ia harus tetap setia menunjukkan jalan yang benar kepada setiap orang yang dijumpainya. Ia harus tetap setia mempertahankan salib itu, walau ia harus menghadapi angin badai, hujan deras, dan hujan salju. Meskipun ia pernah terjatuh, ia harus bangkit kembali untuk tetap setia mempertahankan salib itu sampai hari kedatangan Kristus nantinya. Marilah kita saksikan film animasi berikut. Demikianlah kesetiaan Allah menjadi kekuatan kita untuk tetap setia mengikut Tuhan sampai pada akhirnya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat tahta kasih karunia-Mu ya Bapa, atas kasih setiamu yang tidak pernah berubah, bahkan selalu baru tiap pagi. Demikian kata penulis kitab Ratapan. Kami boleh berpegang teguh pada kesetiaanmu itu untuk mendasari, menjadi kekuatan bagi kami setia pada firman-Mu, setia mengikut Tuhan, setia pada janji-janji yang telah kami ucapkan, baik pada waktu kami membawa anak-anak kami menerima baptisan kudus, baik pada waktu kami menerima peneguhan sidi, baik kami menerima pemberkatan pernikahan. Bahkan kesetiaan itu menjadi kekuatan kami untuk melakukan tritugas panggilan gereja, juga bersekutu, bersaksi, dan melayani, supaya bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Ya Bapa, dalam doa syafaat kami ini, kami mau menaikkan pergumulan kami, terutama bagi korban-korban wabah COVID-19 sampai pada saat ini bersama dengan keluarga mereka masing-masing, baik yang dalam status orang dalam pengawasan maupun yang bahkan positif terkena virus COVID. Biarlah Engkau meneguhkan, menguatkan, menghibur mereka, terutama juga keluarga-keluarga yang sesaat lamanya harus berpisah melalui metode isolasi yang mereka alami. Biarlah kami juga tetap kuat, walaupun tidak menjadi korban, tetapi terus mendukung melalui doa-doa dan bantuan yang boleh kami lakukan, sehingga kami sehati sepikir berperang melawan wabah virus COVID ini. Kami serahkan juga tenaga medis yang berjuang di garis depan dan sudah banyak yang berguguran. Kami percaya jerih payah mereka tidak sia-sia. Kami percaya nama mereka tetap harum
menjadi kekuatan, penghiburan bagi keluarga-keluarga yang berduka. Biarlah tenaga medis yang terus berjuang ini Engkau kuatkan, Engkau beri penghiburan dalam kesetiaan-Mu, sehingga pada waktunya mereka boleh tersenyum, mereka boleh bernafas lega ketika wabah ini berlalu. Mereka boleh juga menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Kami serahkan pemerintah bangsa-bangsa, pemerintah Indonesia secara khususnya, melalui presiden kami dan wakil presiden yang terus memperhatikan, memperdulikan rakyat Indonesia ini dalam memerangi wabah COVID-19 ini. Biarlah Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga setiap pemikiran, keputusan, bahkan peraturan presiden boleh kami ikuti, boleh kami lakukan dengan taat. Terutama bagi saudara-saudari kami yang terus bergumul, berjuang, memiliki kerinduan yang amat sangat untuk berkumpul kembali dengan saudara-saudara mereka di kampung halaman. Ya Bapa, kuatkan mereka, hiburkanlah mereka. Kalaupun pada tahun ini dalam rangka liburan panjang, karena COVID-19 ini mereka tidak bisa pulang ke kampung halaman. Jaga mereka ya Bapa, terutama kami yang terus mengalami kesulitan ekonomi. Bagi saudara-saudara kami, bagi umat-Mu, para pekerja harian yang tidak memiliki gaji tetap, para pedagang dan lain sebagainya, yang terhimpit, yang terus dalam keadaan sulit, Bapa bukakan jalan. Biarlah gereja juga ikut berpartisipasi dalam menolong, menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Juga kesadaran semua warga untuk tetap mematuhi, tetap tinggal di rumah saja. Juga dalam ibadah-ibadah di rumah saja. Biarlah ibadah kami yang di rumah ini tidak mengurangi hikmat dan juga kehusukan. Ibadahkan ketaatan kami menyembah Engkau, ya Tuhan yang Maha Tinggi. Jauhkan kami semua dari perpecahan, jauhkan kami semua dari perselisihan. Biarlah kejahatan-kejahatan yang mulai merebak belakangan ini semakin menurun, dan tentunya kembali pulih dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi lagi. Bapa di surga, padamu kami serahkan, terutama juga gereja kami, HKBP Resort Kebayoran, yang dipimpin oleh hamba-Mu Pendeta Timbul Sitanggang, bersama dengan pendeta-pendeta yang Kau tempatkan di resort ini, agar kami semua boleh bekerja sama dan sama-sama bekerja, melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, lindungi keluarga kami, anak-anak kami, supaya kami semua boleh melayani dengan sepenuh hati, tanpa kekhawatiran, tanpa gangguan apapun juga. Begitu pula dengan jemaat-Mu, baik yang ada di Kebayoran Baru, maupun yang ada di Tridharma dan Kebayoran Gandaria, agar kami tetap menikmati kasih setia Tuhan, tiap-tiap rumah tangga, tiap-tiap keluarga, dan terus mendukung pelayanan gereja kami masing-masing, terutama melalui persembahan yang kami persembahkan demi nama Tuhan untuk mendukung pelayanan ini. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau, dengar dan terimalah doa dan seruan kami ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita melanjutkan acara kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 376 sambil mengumpulkan persembahan. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam.